Aduh, minggir dong. Bau apa kalau nempel nih ke blazer gue yang harganya 15 juta. Teriakan Bella melengking, memecah suasana pantry kantor yang sempit. Wanita yang menjabat sebagai senior marketing itu mengibaskan tangannya dengan gaya berlebihan di depan hidung, menatap jijik ke arah Arya. Arya, seorang office boy dengan seragam biru kusam yang sedikit kebesaran, hanya bisa menunduk dalam-dalam sambil memeras kain pel ke dalam ember kotor. Keringat mengalir deras di pelipisnya. Di sebelah Bella, Cindy tertawa kecil sambil mematut diri di cermin, membenarkan letak kalung emas tebal yang melingkar di lehernya. Udah Bel, maklumin aja. Namanya juga orang susah, sindir Cindy pedas. Cindy melirik sinis ke arah pintu pantry, tempat Sarah baru saja masuk membawa kotak bekal. Gue tuh heran banget sama si Sarah. Kok mau ya nikah sama ginian? Gajinya cuma cukup buat beli kerupuk? Darah Sarah mendidih mendengar suaminya dihina. Ia berjalan tegak mendekati mereka, meletakkan bekalnya dengan sedikit hentakan. Tatapannya tajam menembus wajah kedua rekannya itu. Mbak Cindy, Mbak Bella, tolong jaga mulutnya. Mas Arya memang office boy. Seragamnya memang bau keringat, karena dia kerja fisik, bukan duduk manis di ruangan AC sambil ngegosip, ucap Sarah tegas. Dan satu lagi, uang yang dia bawa pulang itu halal. Daripada gaji besar, tas branded, tapi hasil nyuri uang nasabah atau komisi haram yang gak jelas asal-usulnya. Wajah Bella seketika memerah padam. Ia maju selangkah, menunjuk wajah Sarah. Hei, maksud lo apa? Lo nuduh kita korupsi. Dasar istri gembel. Saya nggak iri, Mbak. Saya justru kasihan. Hidup mewah, tapi hatinya kotor, penuh nanah. Balas Sarah tenang. Ia kemudian mengusap keringat di dahi suaminya dengan lembut. Mas, yang sabar ya. Nggak usah didengerin, anggap aja suara knalpot rusak. Arya menatap istrinya dengan sorot mata teduh dan senyum kecil. Nggak apa-apa, Dek. Mas udah biasa. Kehormatan suami bukan dinilai dari seragamnya, tapi dari tanggung jawabnya. Mas lanjut ngepel lobi depan. Bella dan Cindy mendengus kesal. Awas lo ya Sar, gue aduin Pak Handoko, biar laki lo dipecat. Ancam Bella sebelum menghentakkan kaki keluar. Setelah pintu tertutup, sikap membungkuk Arya perlahan menghilang. Postur tubuhnya kini tegap sempurna. Tatapan matanya berubah dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Sore harinya, Arya menyelinap masuk ke gudang alat kebersihan di sebelah ruangan kepala cabang. Ia memasang earpiece untuk mendengarkan percakapan di dalam. Aman? Atau enggak, Pak? KPK lagi galak-galaknya loh, sahut Cindy cemas. Tenang saja, si office boy bodoh itu nggak bakal ngerti soal dokumen di meja saya. Handoko tertawa meremehkan. Di dalam gudang gelap, Arya menekan tombol rekam. Handoko Prasetyo, target utama operasi pencucian uang. Bella, Cindy, fasilitator aktif, bisik Arya pelan. Wajahnya kembali berubah menjadi office boy yang lugu. Besok adalah hari Jumat Keramat, di mana kesombongan mereka akan dibayar lunas dengan borgol besi. Bukti rekaman sudah di tangan, tapi Arya butuh bukti fisik aliran dana. Ia harus membobol komputer Handoko besok pagi. Tidak ada lagi Arya si office boy Jawa yang endeso. Dengan gerakan sangat cepat dan efisien, ia memeriksa tong sampah. Ia menemukan sobekan kertas resi transaksi yang coba dihancurkan Handoko, namun gagal. Arya mengeluarkan ponsel mininya, memotret sobekan itu. Ia kemudian berjongkok di bawah meja, memeriksa alat penyadap yang ia pasang kemarin. Lampu indikatornya berkedip merah, kecil tanda merekam, ikan kakap masuk besok, 50 miliar, pecah ke rekening fiktif. Suara rekaman Handoko terdengar jelas di earpiece kecil di telinga Arya. Arya tersenyum dingin. Kena kalian, besok adalah hari terakhir kalian foya-foya pakai uang rakyat. Ia kembali berdiri, mengubah posturnya menjadi office boy yang lelah lagi. Lalu keluar ruangan membawa kantong sampah. Ia berpapasan dengan Sarah yang baru selesai balancing kas. Mas capek ya? Tanya Sarah lembut, menyeka keringat di dahi Arya dengan tisunya. Arya menatap mata istrinya dalam-dalam. Ada rasa bersalah yang besar karena harus membohongi wanita sebaik ini. Sedikit, Dek. Sabar ya. Sebentar lagi, semua hinaan ini selesai. Bisik Arya
penuh arti. Sarah hanya mengangguk, mengira suaminya sedang menghibur diri. Ia tidak tahu badai besar akan menghantam bank ini besok pagi. Rencana Arya sudah matang. Besok pagi adalah hari penghakiman bagi si kepala cabang sombong dan staf-stafnya yang bermulut pedas. Jangan berkedip, karena pembalasan sang office boy Dekiel baru saja dimulai. Pagi itu, atmosfer bank terasa berbeda. Di balik senyum ramah para customer service kepada nasabah, ada ketegangan yang merayap di antara para petinggi cabang. AC ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Jam dinding digital di lobi menunjukkan jam 8:50 WIB. 10 menit lagi, dana haram sebesar 50 miliar rupiah akan masuk ke sistem bank dan dicuci bersih. Di ruangannya, Pak Handoko duduk gelisah, keringat dingin membasahi kerah kemeja mahalnya. Ia memanggil Arya lewat intercom dengan nada kasar. "Hei, office boy, ke ruangan saya sekarang. Bawa kopi hitam, jangan lama. Lelet dikit potong gaji." Arya, yang sedang mengelap kaca lobi, segera berlari kecil menuju pantry. Ia meracik kopi, namun matanya melirik ke arah jam tangan digital murah yang dipakainya. Jam itu sebenarnya adalah alat komunikasi taktis. Sebuah pesan singkat berkedip di layarnya. "Tim penindakan siap di radius 500 meter. Tunggu sinyal eksekusi atau bukti fisik." Arya menarik napas panjang. Ini adalah momen krusial. Misi bunuh diri. Ia harus mendapatkan bukti digital file log transaksi di komputer Handoko secara real time saat uang itu masuk. Dengan nampan di tangan, Arya mengetuk pintu dan masuk dengan langkah gemetar yang dibuat-buat. "Kopinya, Pak Bos." "Panas, Pak." Handoko sedang sibuk menelepon, membelakangi Arya, menghadap ke jendela besar, melihat pemandangan kota. "Taruh situ, jangan sampai tumpah. Bodoh dikit saya pecat kamu," bentaknya tanpa menoleh. Ini kesempatan emas. Arya meletakkan kopi di meja dengan satu tangan. Tangan kirinya bergerak secepat kilat, menuju bagian belakang komputer Handoko yang menyala. Ia mengeluarkan sebuah USB flash disk kecil berwarna hitam. Itu bukan flash disk biasa, melainkan alat penyedot data otomatis buatan tim forensik KPK. Klik, USB tertancap. Lampu indikator biru kecil berkedip cepat, menandakan data sedang disedot. Jantung Arya berpacu. Ayolah, ayolah. Namun, nasib berkata lain. Tiba-tiba, layar monitor Handoko berkedip merah dan mengeluarkan bunyi bip peringatan keras, "Unauthorized device detected." Handoko tersentak kaget. Ia berputar, menatap layar monitornya yang merah menyala, lalu menatap Arya yang berdiri kaku di dekat meja. Tatapan Handoko jatuh pada tangan Arya yang baru saja menarik diri dari belakang komputer. "Kamu ngapain?" Handoko melompat dari kursinya dengan gesit, memeriksa belakang komputer dan menemukan USB asing itu. Wajahnya berubah dari kaget menjadi murka. Ia mencabut paksa USB itu dan membantingnya ke lantai hingga pecah berkeping-keping. "Maling, kamu mau curi data nasabah ya? Dasar op nggak tahu diri!" Teriakan Handoko menggelegar, menembus pintu ruangan yang tidak tertutup rapat. Arya tidak sempat membela diri. Handoko yang kalap langsung mencengkeram keras seragam Arya, mencekiknya, dan menyeretnya keluar ruangan dengan kasar. "Lepaskan saya, Pak, saya bisa jelaskan. Saya cuma mau bersihin debu." Arya berpura-pura panik, membiarkan dirinya diseret untuk memancing keributan di lobi. Mereka sampai di tengah lobi bank yang sedang ramai nasabah. Handoko mendorong Arya sekuat tenaga, hingga tubuh Arya terlempar dan jatuh tersungkur di lantai marmer yang keras. Brok, ember pel yang ada di dekat situ ikut terguling, membasahi seragam Arya. "Dasar sampah! Dikasih kerjaan, malah mau jadi hacker. Kamu pikir saya bodoh? Hah? Kamu mau bobol rekening saya?" teriak Handoko sambil menendang kaki Arya. Sarah yang sedang melayani nasabah di counter teller menjerit histeris. Ia melompati meja, tidak peduli pada SOP, berlari memeluk suaminya yang terkapar basah kuyup. "Mas, kamu nggak apa-apa." "Bapak apa-apaan sih? Suami saya nggak mungkin mencuri." "Jangan main fisik, Pak, ini pelanggaran hukum." Bella dan Cindy muncul dari balik meja kerja mereka, tersenyum puas melihat pemandangan itu. Bella maju sambil berkacak pinggang, suaranya lantang sengaja agar didengar seluruh nasabah. "Halah,
Udah miskin, maling lagi. Emang pantas suami istri ini diusir? Jangan-jangan selama ini Sarah juga sekongkol mau bobol brankas. Pantesan gayanya sok suci. Jaga mulut Anda, suami saya orang jujur, teriak Sarah sambil menangis. Memeluk kepala Arya, Handoko merapikan dasinya dengan napas memburu. Wajahnya merah padam. Cukup! Saya tidak butuh drama. Dengar ya Sarah, karena kamu membela maling ini, saya pecat kalian berdua. Detik ini juga, kemasi barang kalian, dan angkat kaki dari bank saya. Satpam, seret mereka keluar. Dua orang satpam datang dengan wajah tak enak hati, tapi tak berani membantah perintah bos yang sedang mengamuk. Sarah menangis terseduh saat digiring keluar. Ia merasa dunianya runtuh, karirnya hancur, suaminya dituduh maling, dan mereka dipermalukan di depan puluhan orang. Namun, ada satu hal yang luput dari perhatian Handoko. Arya yang berjalan di samping Sarah perlahan bangkit, menegakkan punggungnya. Ia membersihkan debu di celananya dengan tenang. Terlalu tenang untuk ukuran orang yang baru saja dipecat dan dituduh kriminal. Sesampainya di halaman parkir yang panas, di bawah terik matahari, Sarah terduduk lemas di trotoar aspal. Bahunya berguncang hebat. Mas, habis kita mas, aku dipecat, nama kita jelek. Kita mau makan apa besok? Cicilan motor. Gimana? Arya berlutut di depan istrinya, memegang kedua bahu Sarah dengan mantap. Tatapannya berubah total. Tidak ada lagi Arya yang minder. Dek, hapus air matamu. Jangan pernah menangis di depan penjahat. Kita tidak akan kelaparan. Kita tidak akan miskin. Arya kemudian berdiri, membuka jaket Obinia yang kusam. Dari saku celana bagian dalam yang tersembunyi, ia mengeluarkan sebuah walkie-talkie taktis berwarna hitam. Ia menekan tombol sampingnya dan berbicara dengan suara yang berat, tegas, dan berwibawa. Target Handoko Prasetyo positif, melakukan transaksi ilegal dan kekerasan fisik. Bukti USB dihancurkan, tapi rekaman suara sudah cukup. Situasi merah, seluruh unit, serbu sekarang. Sikat habis, izin mendobrak diberikan. Sarah terbelalak kaget. Mulutnya terbuka, air matanya berhenti menetes saking kagetnya. Ia menatap suaminya tak percaya. Mas, kamu ngomong sama siapa? Belum sempat Arya menjawab, suara sirina meraung dari segala penjuru jalan, membelah kemacetan, mendekat ke arah bank dengan kecepatan tinggi. Raungan sirina itu begitu memekakan telinga, seolah merobek langit siang yang panas. 3 truk taktis Brimob berwarna hitam legam dan 2 mobil SUV berplat merah berhenti mendadak di depan pintu utama bank, memblokir jalan keluar secara total. Puluhan personel bersenjata lengkap memakai rompi anti peluru bertuliskan KPK, helm baja, dan memegang senapan laras panjang melompat turun dengan gerakan terkoordinasi yang mengerikan. Kepung, jangan ada yang lolos. Tutup semua pintu akses. Teriakan komandan pasukan menggema. Di dalam bank, suasana berubah menjadi neraka bagi Handoko dan kroni-kroninya. Handoko yang baru saja merasa menang setelah mengusir Arya, kini berlarian panik seperti tikus yang terjebak dalam perangkap yang terbakar. Kunci pintu, panggil polisi. Ada perampok mau masuk, cepat, teriak Handoko histeris pada satpam. Tangannya gemetar hebat mencoba menekan tombol alarm. Namun, tidak ada gunanya. Pasukan di luar tidak main-main. Perang! Pintu kaca bank hancur berantakan, didobrak oleh battering ram pasukan khusus. Tiarap! Semua tiarap! Ini operasi KPK, jangan ada yang bergerak. Karyawan dan nasabah menjerit ketakutan. Tiarap di lantai dengan tangan di atas kepala. Bella dan Cindy yang tadinya sombong, kini bersembunyi di bawah meja customer service. Tubuh mereka gemetar hebat. Di parkiran luar, Sarah masih mematung bingung, menatap kekacauan itu. Arya menatap istrinya lembut, namun tegas. Dek, tunggu di sini sebentar. Mas harus selesaikan tugas. Mas janji, ini yang terakhir Mas bohong sama kamu. Tanpa menunggu jawaban, Arya berbalik badan dan berjalan kembali masuk ke dalam bank. Tapi kali ini, jalannya tegap. Langkahnya lebar dan pasti. Aura wibawanya keluar begitu kuat. Saat ia melewati barisan pasukan Brimob di pintu masuk, para petugas bersenjata itu serentak menyisih dan memberi hormat dengan tegas. Siap,
Area aman, Komandan. Sarah menutup mulutnya dengan tangan, matanya melebar tak percaya. Komandan, bisiknya lirih. Kakinya terasa lemas. Arya melangkah masuk ke lobi yang penuh pecahan kaca. Sepatu bututnya berbunyi tap, tap, tap di lantai marmer. Ia berhenti tepat di depan Pak Handoko yang sedang berlutut dengan tangan di atas kepala, gemetar seperti daun kering. Handoko Prasetyo. Bangun! Perintah Arya dengan suara bariton yang berat. Handoko mendongak perlahan dengan wajah pucat pasi. Kamu, office boy gila itu. Ngapain kamu di sini, Pak Polisi? Tangkap dia. Dia ini maling data. Teriak Handoko putus asa. Arya tidak menjawab teriakan itu. Ia hanya tersenyum sinis. Dengan gerakan perlahan dan penuh wibawa, ia merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan sebuah kalung lencana besi yang berkilau terkena cahaya lampu. Lencana dengan lambang Garuda emas dan kartu identitas merah menyala. Ia mengalungkan lencana itu di lehernya. Tulisan di kartu itu terbaca jelas. Penyidik utama KPK, Arya Wiguna. Gue bukan office boy, dan gue bukan maling. Ucap Arya dingin, menatap mata Handoko tajam. Gue Arya Wiguna, penyidik negara yang lo hina dekil dan bodoh tiap hari selama 6 bulan ini. Wajah Handoko seketika seperti mayat hidup. Cindy pingsan di tempat karena syok berat. Gara-gara lo sombong dan ngeremehin orang kecil, gue jadi gampang dapat bukti. Mulut lo sendiri yang nganter lo ke penjara, Handoko. Lanjut Arya. Nggak mungkin. Handoko gagap. Ini mimpi. Arya menoleh ke arah 2 anggota Brimob di belakangnya. Borgol dia. Sita semua aset di ruangannya. Amankan server CCTV sebelum dihapus. Bawa tikus-tikus ini. Tunggu Pak Arya, saya bisa jelaskan. Saya bisa bayar. Berapa Bapak minta? Handoko merengek, memegang kaki Arya. Arya menendang pelan tangan koruptor itu dengan jijik. Simpan uang haramu. Duit lo nggak laku di sini. Simpen buat beli sabun di penjara. Dan asal lo tahu, gaji gue cukup buat beli harga diri lo. 2 petugas langsung menyeret Handoko yang meraung-raung, membawanya keluar bank seperti membawa karung beras. Sang raja kecil telah tumbang di tangan orang yang paling ia remehkan. Setelah kekacauan mereda, dan para tersangka digelandang ke mobil tahanan, suasana di dalam bank perlahan mulai kondusif. Tim forensik KPK mulai bekerja menyita dokumen dan komputer. Garis polisi warna merah hitam dipasang melintang. Arya berjalan keluar bank, menghirup udara segar. Di sana, di dekat garis polisi, Sarah masih berdiri. Ia dikawal 2 polwan yang memberinya air minum untuk menenangkan diri. Wajah Sarah masih menyisakan jejak air mata, campuran antara bingung, takut, dan takjub. Arya mendekati Sarah. Penampilannya kontras dan agak aneh. Celana bahan murah khas office boy yang kotor, kaos dalam putih, tapi berkalung lencana penyidik KPK, dan pistol jenis Glock di pinggang. Sarah, panggil Arya lembut. Sarah mundur selangkah, menatap suaminya dari ujung kaki ke ujung kepala, seolah melihat orang asing. Kamu siapa? Kamu bukan Mas Arya suami aku kan? Suami aku office boy yang lugu, suami aku orang biasa. Kamu bohongin aku selama ini, pernikahan kita bohong juga? Arya langsung maju dan memeluk Sarah erat-erat. Enggak dek, enggak ada yang bohong soal perasaan mas. Cintaku asli, jabatanku doang yang palsu. Mas terpaksa nyamar jadi office boy biar bisa nangkep mereka. Kalau mas bilang mas intel dari awal, nyawa kamu yang bahaya. Mereka itu mafia dek. Sarah terdiam dalam pelukan suaminya. Ia merasakan detak jantung Arya yang tenang. Ia memukul dada bidang Arya pelan sambil menangis. Jahat, mas jahat. Aku udah nangis-nangis dibully Bella. Aku udah rela kita hidup susah. Ternyata suamiku pejabat, aku kaya. Orang bego tau nggak? Arya tertawa renyah, mengusap air mata istrinya. Kan sekarang udah nggak susah lagi. Maafin mas ya, mas janji nggak akan ada rahasia lagi. Sarah menghapus air matanya, menatap lencana di dada suaminya. Jadi, kita nggak miskin. Insya Allah nggak dek. Tabungan mas cukup buat bikin restoran yang kamu mau. 1 bulan kemudian, berita penangkapan sindikat pencucian uang itu menjadi headline nasional. Bella, Cindy, dan Handoko sudah meringkuk di sel tahanan.
Aset mereka disita negara. Handoko divonis 15 tahun penjara, sementara Bella dan Cindy 5 tahun karena turut serta. Pagi itu, suasana di teras rumah kontrakan Arya dan Sarah terasa damai. Sarah memutuskan resign total dan sedang merintis usaha cateringnya. Arya sedang bersiap berangkat ke kantor pusat KPK. Ia tidak lagi memakai seragam office boy biru yang kusam. Ia mengenakan kemeja taktikal navy yang pas di badan, celana kargo, dan sepatu boots. Gagah, berwibawa dan tampan. Sarah merapikan kerah baju suaminya sambil tersenyum geli. "Gimana, lebih ganteng ini apa seragam office boy?" goda Arya. "Gantengan office boy sih, lebih merakyat," canda Sarah. Lalu menatap mata suaminya dalam-dalam. "Tapi aku bersyukur, Mas. Gara-gara Mas nyamar jadi orang miskin, aku jadi tahu mana teman yang tulus, mana yang palsu. Aku jadi belajar sabar, dan yang paling penting, aku bangga. Suamiku bukan cuma ganteng, tapi jujur." Arya tersenyum, hatinya hangat. "Siap, Bu Negara. Doakan Mas, selamat hari ini ya." Arya mencium kening istrinya, lalu masuk ke mobil dinasnya. Di jalan keluar gang, tetangga-tetangga yang dulu sering nyinyir, kini menunduk hormat. "Pagi Pak Komandan, pagi Bu Sarah." "Wah, gagah sekali Pak Arya hari ini," sapa Pak RT dengan senyum lebar dan sedikit takut. Arya hanya tersenyum ramah dan mengangguk sopan. Ia tidak membusungkan dada. Ia tidak butuh pamer, karena singa yang asli tidak perlu mengaum setiap saat hanya untuk ditakuti. Sahabat, dari kisah ini kita belajar, jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Orang yang kamu hina hari ini, bisa jadi adalah orang yang memegang kunci nasibmu di masa depan. Kejujuran mungkin menyakitkan di awal, tapi dia akan selalu menang di garis finish. Apakah kalian puas melihat si sombong Handoko hancur? Jika ya, tekan tombol like sekarang juga. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita pembalasan seru lainnya.